Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan yang penuh berkah ini, atau tepatnya di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Dzulhijjah, tentu saja banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bisa mengubah pola pikir dan mengubah cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada dasarnya tentu kita beribadah itu biasanya ada 3 aspek. Pertama, kita mendapatkan apa, bagaimana cara mendapatkannya, seperti apa kondisinya. Kalau kita beribadah tentu ada namanya bagaimana kecintaan kita terhadap ibadahnya, apa manfaatnya, dan bagaimana keuntungannya. Tentu hal ini bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk mengadakan introspeksi yang mendalam dan mendasar terhadap pola-pola yang akan dilakukan dan sekarang mungkin sudah dilakukan. Di mana kadang orang berpikir bahwa saya beribadah ini untuk mendapatkan swarga, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Kalau kita tinjau secara kondisional, tentu Allah tidak akan membutuhkan ibadah kita. Kita sholat itu yang butuh kita. Kita berzakat itu yang butuh kita. Kita bersedekah yang butuh sesungguhnya kita. Karena Allah hanya memberikan rambu-rambu bahwa barang siapa yang pandai bersyukur, maka kenikmatannya akan ditambah. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak menyatakan dikurangi, tapi siksa Allah itu sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Itu menunjukkan bahwa manusia sebatas ini adalah mempunyai nilai-nilai kondisi di mana seseorang tidak hanya belajar secara syariat saja, yakni bagaimana tuntunannya, rukunnya, syaratnya. Misalnya kita berbicara tentang sholat, kita harus mengetahui rukun sholat ini ada berapa. Rukun sholat itu misal dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Iktidal yang dibaca ini, takbiratul ihram, doa iftitah yang dibaca itu, dan seterusnya. Tetapi tentu orang juga harus belajar bagaimana hakikatnya sholat. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa kita tidak hanya sekedar punya guru syariat, tetapi juga mempunyai guru thariqah untuk bisa mendapatkan makom hakikat dan bisa ma'rifatullah. Kalau tidak diikhtiarkan, maka tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Karena manusia itu diberikan kewenangan untuk berpikir bagaimana menaikkan derajat dan bagaimana memberikan yang terbaik atas kehidupannya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana manusia ini supaya mempunyai ilmu. Karena dengan ilmu maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan-bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ashurul hurum, bulan yang dimuliakan. Nah, kalau kita tidak mengaji, ya kita tidak mengerti. Oh, ternyata Dzulhijjah ini merupakan bulan yang dimuliakan Allah. Oh, ternyata Muharram juga toh. Oh, Dzulqa'dah iya. Oh, ternyata Rajab atau Rajab itu juga merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dalam 1 tahun manusia diberikan keleluasaan
untuk bisa memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Sehingga pada dasarnya tentu juga diberikan bahwa manusia diberikan keleluasaan untuk belajar sebanyak mungkin. Ketika aktivitas belajar sudah mengalami proses peningkatan, maka tentu saja akan diimbangi dengan keluasan pengetahuan. Dan itulah sebabnya kedudukan kita akan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan kita. Kalau kita tidak belajar, tidak mau memperbaiki keadaan kita secara edukatif, secara pedagogik, secara religius, tentu kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kembali pada penjelasan bahwa Allah itu tidak membutuhkan sholat kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ada satu kisah yang menarik yang andai dibaca di kitab, itu di kitab I'anatut Thalibin. Ada 3 orang yang 2 orang ini masuk neraka semua. Kemudian orang yang masuk neraka ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang amaliyahnya. Karena ada pernah mengucapkan syahadat. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan atau bisa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka surga tempatnya. Sehingga ketika ada timbangan amal, orang yang 2 ini yang masuk neraka ini optimis. Optimis kalau dia tidak akan mengkondisikan sesuatu untuk berpindah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang satu ditanya, "Kenapa kamu masuk neraka?" "Ya, karena saya tidak pernah melakukan ibadah. Karena saya tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan." Karena dia menjelaskan alasan-alasannya mengapa dia masuk ke neraka. Terus berikutnya Allah menyatakan, "Oh, kalau begitu kamu ya sana, kembali ke neraka sana." Orang ini langsung berlari kencang, cepat sekali untuk menuju ke neraka. Kemudian Allah takjub, "Loh, kamu kenapa kok disuruh ke neraka kok cepat sekali?" Dia menjawab, "Ya Allah, selama hidup saya ini tidak pernah menjalankan perintah Allah. Bahkan saya sering melanggarnya. Saya sering melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Allah melarang, justru saya lakukan. Ketika Allah memerintahkan, saya tidak pernah menjalankan. Maka saat ini saya ingin melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah menyuruh ke neraka, ya saya langsung lari ke neraka." Oleh karena itu, inilah bentuk dari irodahnya Allah. Orang yang masuk neraka ini dipanggil, "Oh sudah, kalau begitu, kalau kamu masuk neraka ini, kamu ikhlas dan kamu itu bisa menuruti apa yang Allah kehendaki, maka ya sudah, sekarang kamu masuk surga saja." Oleh karena itu, orang yang lari kencang tadi, yang harusnya masuk neraka, dia masuk surga. Terus satu lagi, ada orang yang masuk neraka. Ditanya oleh Allah, ya kenapa kamu masuk neraka?" "Ya karena amaliyah saya buruk. Saya tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan saya cenderung menjalankan maksiat daripada ibadah. Saya lebih mengedepankan maksiat daripada taatnya." "Oh kalau begitu kamu, ya sudah, kamu kembali ke neraka lagi sana." Orang ini berjalannya pelan-pelan. Tidak secepat yang pertama tadi. Allah menanyakan, "Loh, kamu kok jalannya kok nggak banter, kok nggak cepat larinya?" Dia berpikir dan menyampaikan alasannya. "Saya tidak berpikir bahwa Allah sekejam ini. Ternyata saya itu, pikiran saya, mungkin saya akan dimasukkan ke surga.
Ternyata kok saya kembali ke habitat awal saya, yaitu di neraka. Padahal saya tadinya sudah berpikir mungkin ini saya sudah habis waktunya, sudah dapat amnesti untuk tidak ke neraka gitu. Allah menyatakan, oh kalau begitu kamu punya sangat baik terhadap saya. Dia mengatakan, iya. Oh kalau begitu sudah, kamu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua orang ini masuk ke surga, tetapi dengan diimbangi dengan mampir ke neraka dulu. Kemudian orang yang ketiga, orang ini masuk surga. Dipanggil Allah, "Hei fulan, kenapa kamu masuk surga?" "Iya, karena saya rajin ibadah, karena saya tidak pernah menjalankan maksiat, karena saya banyak bertasbih, saya mengagungkan asma Allah." Jadi kalau kamu masuk surga karena apa? Ya karena amal saya. Karena saya taat kepada Allah dan saya tidak pernah bermaksiat, sehingga amaliyah itu yang mengantarkan saya ke surga. Allah menyampaikan, oh tidak, kamu itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Dia tetap berkelah. Oh tidak ya Allah, saya masuk surga itu karena amal saya. Allah menyatakan karena fadl saya, karena rahmat saya. Dia mengatakan tidak, karena ibadah saya. Kemudian Allah memerintahkan, oke, kalau begitu silahkan malaikat ditimbang, kamu di dunia berapa tahun, kemudian di surga kamu sudah berapa tahun, maka sisanya kamu menghuni neraka karena kamu tidak taat terhadap saya. Dari cerita ini bisa diberikan ilustrasi bahwa kita hidup ini sebenarnya hanya menjalankan takdir. Kita beramal itu harusnya kita tidak berpamrih terhadap apapun dan terhadap siapapun. Kita harus berpikir jernih bahwa ibadah kita, sholat kita, atau segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan, harusnya kita tidak berpamrih, karena surga itu juga makhluk Allah. Neraka itu juga makhluk Allah. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sama-sama para masyayikh kita pada saat lalu, begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ini walaupun tidak sekolah di fakultas kedokteran, tetapi dia sanggup untuk memberikan solusi atas sakit yang diderita oleh santrinya, kalau misalnya dia kiai, atau orang-orang yang berobat kepadanya. Sehingga pada dasarnya walaupun dia bukan lulusan fakultas ekonomi, kiai itu tidak pernah kuliah, tapi menyelesaikan kasus-kasus yang ada di masyarakat, mereka dengan kasyafnya sanggup melaksanakan dengan baik. Setelah kita memahami tentang aspek kehidupan ini, maka tentu proses untuk kita berinteraksi dengan langit itu sangat dibutuhkan. Berinteraksi dengan Allah sangat dibutuhkan. Kualitas ibadah kita akan sangat menentukan bagaimana kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena para masyayikh kita, para guru-guru kita ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dan saat ini akan sangat sulit untuk dicari tandingannya. Bagaimana orang pada saat lalu bisa berjalan di atas air. Mereka bisa mengubah kolang-kaling jadi emas. Mereka bisa mengubah hal-hal yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Inilah yang harus kita pelajari sama-sama. Bahwa ma'rifatullah itu penting. Untuk siapa? Ya untuk kepentingan diri kita.
untuk bisa berkomunikasi atau kasyaf terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah ditakdirkan menjadi walinya Allah, bolonya Gusti Allah, maka hal yang secara logika tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau ada wali dulu yang bisa toyul waktu, yang bisa melipat waktu, misalnya dia berangkat dari Magelang pukul 9 pagi, nanti sampai Mekah jam 9 pagi itu juga. Itu kalau tidak iradahnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Kiai Ihsan Jampes pernah melaksanakan hal yang sama. Simbah Kiai Mangli yang kita tahu dari Magelang itu banyak saksi, banyak jamaah yang tentu saja kagum dengan karomahnya beliau. Simbah Kiai Dalhar yang piyayinya luar biasa, yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala dan sangat masyhur dikenal oleh santri-santrinya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Di Malaysia, Brunei, Singapura, dan yang lain. Ini menunjukkan bahwa walinya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kalau kita saat ini masih berpikir tentang ilmu syariat, tetapi kita belum mau dan belum akan belajar tentang ilmu hakikat dan ilmu thariqah, maka tentu ini menjadi bumerang bagi diri kita. Maka tentu saja kalau kita perhatikan sama-sama dulu, Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita, dulu pernah istilahnya berdialog dengan Kiai Wahab Hasbullah. Dengan kekuatan ilmu batinnya, Pak Karno menyatakan, kamu harus ikut dengan ideologi saya. Nah, sambil beliau menepuk pundaknya Kiai Wahab Hasbullah. Ternyata dari tepuan itu, Kiai Wahab Hasbullah tidak bisa berbicara selama 15 menit. Sehingga tentu Kiai Wahab juga, wah ini gimana ini? Saya kok nggak bisa bicara. Sehingga Kiai Wahab juga menepuk pundak dari Pak Insinyur Soekarno, mengatakan, tidak, saya punya keyakinan sendiri. Ideologi saya punya ideologi sendiri. Sambil menepuk pundak Pak Karno, dan ternyata Pak Karno tidak bisa berbicara selama 15 menit. Artinya bahwa kiai, ulama itu mempunyai karomah yang luar biasa. Tidak hanya belajar tentang bagaimana ilmu fikih, tapi juga belajar tentang tasawuf, bagaimana belajar juga tentang ilmu balaghah dan yang lain. Bahkan sampai dengan ilmu kanuragan, sampai dengan ilmu jaduk atau ilmu hikmah dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga tentu saja memberikan wacana bahwa tentu saja belajar ilmu itu dhahiran wa batinan. Maka orang yang mempunyai ilmu batin yang kuat, dia akan mempunyai basiratus syirri, mata batin yang peka, yang sanggup untuk menjadikan inspirasi, yang sanggup menerima sinyal dari langit. Sehingga kalau kita bertanya pada mereka, mereka akan bisa menjawab atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah mari kita berupaya untuk dekat dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dekat-dekat dengan orang yang alim, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan atas mereka. Bahasa sekarang
kita mendapatkan tethering dari wifi mereka. Kalau kita sudah mendapatkan sinyal dari mereka, maka subhanallah, hidup kita tidak hanya sekedar bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Tafaqahu fiddin, kita juga akan bisa pinter dalam soal agama. Kebahagiaan dunia dan akhirat akan bisa didapatkan. Sehingga yang paling penting lagi adalah mari kita berupaya yang sekuat-kuatnya untuk bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga di bulan Dzulhijjah ini kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang baik. Allah tunjukkan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berhaji sekarang dijadikan sebagai haji yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa didoakan oleh mereka sehingga tahun yang akan datang kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang paling penting, apabila ada saudara kita atau bahkan kita sendiri yang saat ini mengalami kesulitan dari aspek apapun, semoga Allah memudahkannya. Semoga Allah di bulan yang mulia ini memberikan kemudahan-kemudahan dan memberikan hal yang paling baik yang harus kita dapatkan, dan semoga kita bahagia mendapatkan rizki di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa bersilaturahim, saling membantu, dan saling mendapatkan kebaikan. Dan semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.